Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 dengan tema percaya terhadap kebangkitan Yesus. Khotbah kita ini merupakan khotbah Paskah, khotbah kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini merupakan satu narasi tentang kubur kosong, atau dalam hal ini Yesus bangkit dari kubur. Kalau kita membaca ayat pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yohanes mengatakan bahwa Maria Magdalena pergi ke kubur pada hari Minggu setelah hari Sabat. Yohanes menekankan tentang Maria Magdalena sendiri. Tetapi kalau kitab lain, teks-teks yang lain, katakanlah dalam Matius, itu mengatakan bahwa Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain. Di pihak lain mau mengatakan bahwa telah mulai ciptaan baru. Mari kita garis bawahi pada hari pertama minggu itu. Di sini menekankan bahwa telah dimulai ciptaan baru. Hari pertama. Sama dengan apa yang terdapat dalam kitab Kejadian mengenai penciptaan. Di mana hari pertama Allah mulai menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Demikian juga dalam Yohanes 20 ayat 1 ini, Allah mulai menjadikan manusia baru setelah kebangkitan Yesus Kristus. Allah menjadikan manusia yang hidup dalam keselamatan, yang hidup dalam ketaatan kepada Bapa di sorga. Sedangkan kalimat pagi-pagi benar, pergilah Maria Magdalena ke kubur, mengatakan bahwa pada waktu Yesus mati dan dikuburkan, mayat Yesus belum sempat diminyaki dan dirempah-rempahi untuk pengawetan tubuh atau jenazah Yesus dengan sempurna. Sehingga Maria Magdalena ke kubur dalam rangka membawa rempah-rempah untuk pengawetan secara sempurna sekaligus penghormatan kepada Yesus. Di sini bisa kita lihat karena semangatnya Maria Magdalena, dia tidak berpikir mana mungkin dia bisa menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus. Karena batu yang menutup kubur Yesus sangat berat. Saudara-saudara, setelah sampai Maria Magdalena di kubur, Maria Magdalena melihat batu yang menutupi kubur Yesus telah diambil dari kubur. Lalu Maria berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini kalau kita bisa lihat dalam ayat 1 dan 2. Ada beberapa pengertian dalam ayat ini. Pertama, dalam pikiran Maria Magdalena, Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri orang. Oleh sebab itu, tidak ada kata bersyukur yang keluar dari mulut Maria karena Yesus telah bangkit dan ataupun puji Tuhan, Hosiana, itu tidak ada. Karena pikiran Maria Magdalena adalah mayat Yesus telah dicuri dan dia juga berpikir bahwa orang lain tidak ingin Yesus tidak tenang dalam kuburnya. Kedua, batu yang menutupi kubur tidak mungkin bisa digeser orang karena sangat berat. Kurang lebih 2 ton beratnya. Ketiga, kalau mayat Yesus dicuri orang berarti merupakan penghinaan besar terhadap orang yang meninggal. Dan
pelanggaran terhadap kesucian proses penguburan. Karena dalam hukum Yahudi, jenazah adalah suci, jenazah dipandang suci karena manusia dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Di samping itu juga, banyak orang percaya akan kebangkitan fisik di masa depan. Oleh sebab itu, menjaga tubuh tetap utuh dalam tanah adalah sangat penting. Itulah sebabnya Maria Magdalena mengatakan kepada murid-murid Yesus, kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Karena kalau Maria tahu di mana mayat Yesus diletakkan, pasti mereka akan kembalikan kepada posisi semula, yaitu di dalam kubur. Keempat, mari kita lihat teks-teks yang lain. Dalam teks kitab yang lain, katakanlah dalam Matius 28 ayat 2, yang menggulingkan batu di kubur Yesus adalah malaikat Tuhan. Saudara-saudara, murid-murid Yesus berlari ke kubur, Petrus yang berlari lebih cepat, lebih dahulu sampai ke kubur Yesus, dan ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Kemudian datanglah Simon Petrus masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terguling. Maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu melihat dan percaya. Di sini kita bisa lihat bahwa dengan murid-murid Yesus lari ke kubur dengan cepat mengatakan bahwa mereka ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi dalam kubur Yesus. Tetapi Simon Petrus yang selalu bertindak pakai logika dan nalar melihat. Melihat dalam bahasa Yunani, teorei, berarti mengamati dengan teliti atau menyelidiki. Untuk mencari kepastian apakah mayat Yesus dicuri atau tidak. Dan mereka melihat bahwa baik kain kapan dan kain peluh tersusun rapi. Itu tidak mungkin orang mencuri mayat Yesus. Karena kalau mayat Yesus dicuri, berarti suasana atau kain kapan dan peluh akan berantakan. Oleh sebab itu, murid yang lain masuk langsung percaya kepada Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Saudara-saudara, dalam narasi kebangkitan Yesus Kristus dari kematian terlihat bahwa perempuan dan murid-murid Yesus menjadi saksi pertama dan utama. Itu berarti merupakan satu hal yang fakta. Akan tetapi, fakta ini mau ditutupi dengan kedustaan oleh Mahkamah Agama. Mereka mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid Yesus. Ini kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Sampai saat ini dusta tersebut dipercaya oleh orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pergumulan gereja-gereja mulai dari kebangkitan Yesus, gereja mula-mula sampai saat ini adalah banyak yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat pergumulan gereja-gereja abad pertama, ada ajaran doketisme, yaitu ajaran yang dikembangkan oleh Gnostik, yang mengatakan bahwa Yesus ataupun kemanusiaan Yesus itu tidak bangkit. Bahkan sampai saat ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, kebangkitan itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Mereka mengklaim atau tidak menerima kebangkitan Yesus sebagai peristiwa ilahi. Saudara-saudara, apapun yang dikatakan orang lain, tentunya kita
sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, harus percaya kepada kebangkitan Yesus. Kenapa demikian? Kebangkitan Yesus disaksikan oleh para murid. Dan itu tidak merupakan satu kebohongan. Itu merupakan satu hal yang nyata. Kedua, kebangkitan Yesus merupakan inti iman Kristen. Sama seperti yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Di sini mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan, sehingga kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus bersyukur karena kebangkitan Yesus menyelamatkan kita. Secara manusia kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan dalam sejarah iman, hukum Taurat ada 613 ayat yang tujuannya agar manusia bisa selamat karena taat dan patuh menjalankan hukum Taurat. Ternyata itu semua tidak sanggup. Kita berada dalam penjara iblis. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa iblis dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Untuk itu sama seperti ajakan Daud yang ada di Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, di mana Daud mengajak jiwa kita harus memuji Tuhan karena Tuhan telah menebus hidup kita dari kuburan. Tuhan telah mengampuni dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Karena kuasa kematian telah dikalahkan oleh Yesus. Kita bisa bandingkan itu dalam Ibrani 2 ayat 14b. Maka kita tentunya telah merdeka. Tandanya kita hidup merdeka atau telah diselamatkan, kita harus melakukan kehidupan orang yang telah selamat. Harus kita hidup dalam kebenaran, kasih, dan persekutuan. Dengan kita melakukan ini, berarti kita percaya terhadap kebangkitan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.